khotbah di siang hari ini kita ambil dari kitab Perjanjian Baru Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 yang bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yang ke-9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Yang 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jemaat kekasih Tuhan, tema perikop dari ayat ini ialah jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa, saudara. Nah, di sini Rasul Matius katakan ayat ini sangat betul bermanfaat bagi kita pada saat-saat sekarang ini dengan ada virus yang kita sebut Corona COVID-19. Nah, tema perikop dari ini adalah kita jangan berputus asa berhenti berdoa. Kita mengetahui bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Sebab dalam doalah orang Kristen bersekutu dengan Allah. Jadi, jika orang Kristen tidak lagi berdoa kepada Allah, maka itu disebut tidak ada lagi persekutuan dengan Allah. Oleh sebabnya kita harus ada perhubungan melalui doa kepada Allah. Biasanya orang Kristen yang tidak mau lagi berdoa disebabkan oleh kebosanan. Kebosanan, saudara. Kita malas sudah berdoa. Karena mungkin dia pikir doa-doa tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu bagaimana agar doa-doa kita dikabulkan Allah? Pertanyaannya di sini. Nas ini merupakan salah satu pengajaran Tuhan Yesus tentang hal berdoa, saudara. Yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyerah di dalam doa. Meminta apa yang perlu dalam kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Yesus mendorong kita untuk bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa, saudara. Jadi, di dalam ayat tadi kita lihat, dikatakan mintalah, maka engkau akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Dengan kata lain, meminta mengandung arti kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan kita bahwa Allah mendengar doa kita. Karena kita meminta, saudara. Mencari, menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah yang kita mencari. Mengetok, menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah sekalipun ia tidak menjawab dengan segera. Nah, kita lihat, mintalah, carilah, ketoklah, ayat 7. Yang artinya dalam satu kata, berdoalah, seringlah berdoa. Berdoalah dengan tulus dan sungguh-sungguh. Berdoa dan berdoalah terus.
Selalulah berdoa dan bertekunlah di dalamnya. Buatlah doa sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Jangan kita berdoa seperti mintalah seperti orang pengemis meminta sedekah. Jangan saudara, kita harus betul-betul hati iman kita percaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Janji akan ditepati oleh Bapa kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bukan dijanjikan kepadamu atau dijual kepadamu, melainkan diberikan kepadamu. Engkau akan minta. Nah, di sini saya akan menyediakan 7 janji bagi kita sekiranya kita berdoa. Ayat 7 dan 8 tadi dikatakan apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Yang pertama. Kedua, carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketiga, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Keempat, karena setiap orang yang meminta akan menerimanya. Akan menerimanya, saudara. Kelima, setiap orang yang mencari akan mendapatkannya. Lihat ini. Keenam, setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Kemudian pada akhir yang ketujuh, apalagi Bapamu yang di sorga, ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini, jadi 7 ini saya berikan kepada jemaat kekasih Tuhan. Melalui 3 kata kerja tadi, minta, cari, ketuk. Tuhan Yesus mengajarkan, pertama, bahwa si pendoa berada dalam posisi sebagai pemohon. Kita yang memohon, kita berdoa, kita yang pemohon. Atau pihak yang membutuhkan. Sedangkan Allah sebagai pihak yang mengabulkan. Jadi kita yang meminta, kita memohon kepada Bapa kita, Allah kita. Kita sebagai pemohon. Dan Allah yang mengabulkan. Ini di dalam tadi 3 kata kerja. Jadi dalam posisi demikian tentu yang menjadi penentu bukanlah kita yang memohon. Tetapi Allah yang menentukan, yang memberikan kita permohonan kita. Nah ini. Kedua, hal berdoa memerlukan sikap yang sungguh-sungguh dan tidak gampang menyerah, saudara. Banyak orang berpikir, waduh, saya sudah berdoa, tetapi Tuhan tidak dengar. Saya tidak berhasil atau bagaimana. Saya berdoa. Tetapi semua itu ada maksud-maksud Tuhan. Tuhan mendengar. Mau secara langsung atau tidak langsung. Tapi Tuhan mendengar dan mengakui bahwa kebutuhan kita itu Tuhan bisa genapi. Nah ini. Jadi saudara jangan putus-putus atau bosan-bosan. Kita mau berdoa. Karena firman berkata tadi dibilang. Carilah. Engkau akan mendapatkan. Nah ini. Kita bisa lihat juga di 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Apa dikatakan situ? Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Coba lihat. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa. Kita mengucap syukur bahwa kita tahu Allah kita akan mengasihi kita. Allah kita sungguh penyayang. Allah kita maha kaya raya. Allah kita yang punya segala-galanya di isi dunia ini. Mengapa kita takut? Kita andalkan doa kita karena kita tahu kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang diberkati Allah. Jadi kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus ragu? Jangan saudara, kita berdoa. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Ini dikatakan oleh
Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Kita harus mengucap syukur saudara dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun ada masalah di kehidupan kita, kita harus mengucap syukur karena kita tahu semuanya ini dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang panik, atau dalam keadaan menderita, ada dalam keadaan kelemahan tubuh, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Bahwa Allah kita Maha Pengasih nampaknya akan melihat dan mendengar doa kita saudara. Ini kita harus tahu. Kita lihat lagi di Matius 6. Matius 6 ayat 6 apa yang dikatakan di situ. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Lihat. Rasul Matius berbicara mengatakan Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini. Jadi kita jangan berdoa macam orang-orang munafik di lorong-lorong atau di gang atau di tepi gedung atau di mana. Kita harus sadar. Kita masuk ke dalam kamar. Kita berdoa. Karena apa? Bapa kita yang tersembunyi di sorga melihat, mendengar doa kita. Dan dikatakan di situ akan membalasnya kepadamu. Ada amin saudara? Amin. Jadi ini. Jadi kita jangan henti-hentinya berdoa. Kita tahu bahwa kita anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengar doa kita. Karena doa orang benar akan didengar oleh Bapa kita. Apa masalahmu? Apa bebanmu? Jangan kita hanya dikuasai oleh iblis. Kita takut, kita cemas. Tetapi berilah hati kita memandang kepada Tuhan kita Yesus. Dan kita masuk ke kamar, kita berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Tuhan mendengar doa kita. Karena apa? Kita mempunyai masalah, kita mempunyai beban, kita mengeluh kepada Tuhan. Jangan kita mengeluh andalkan kepada manusia, tetapi kita andalkan kepada Tuhan yang kita sembah, ialah Yesus Christ. Ini saudara yang kita harus lihat. Karena di dunia ini, memang dunia ini sangat keras saat ini. Banyak terjadi di mana-mana. Belakang bencana-bencana atau penyakit-penyakit. Tetapi kita jangan takut. Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkanmu. Nah, jadi kita tetap kita mengetahui bahwa Tuhan melindungi dengan sayapnya. Dilindungi kita. Kemana saja kita pergi, kita hanya berseru, Tuhan lindungi aku. Bungkus aku dengan kuasa darahmu Tuhan. Aku mau pergi ke situ sehingga aku dijauhkan dari segala malapetaka atau segala apa yang tidak baik bagi diri kami. Jauhkan semuanya Tuhan. Ini sama kita lihat juga dengan Nabi Yeremia. Yeremia 33 ayat 3. Apa dikatakan Yeremia pada waktu itu? Dia berdoa. Dia bilang, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini Tuhan berseru kepada Yeremia. Dikatakan berseru kepada aku Tuhanmu, aku Tuhanmu. Berserulah kepada aku mendengar, kata Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau. Tuhan berjanji, aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Ini. Karena mungkin pada waktu itu Yeremia belum mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup dia. Mungkin Tuhan memberikan dia berkat yang berlimpah-limpah. Atau pekerjaan yang bagus. Atau apa. Kita tidak tahu. Maka itu Tuhan bilang kepada Yeremia. Aku akan menjawab. Memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kita harus berdoa. Seperti Yeremia.
Kita berdoa, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan kita, apa yang diberikan kepada kita akan diberikan berkat yang berlimpah, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan berkata, berserulah kepadaku, aku akan mendengar. Ini sama dengan kalau kita punya masalah. Mungkin kita mau punya masalah kehilangan kerja. Kita panik. Kita waduh, kita kehilangan kerja, gimana ini? Kita pikir akan membayar sewa rumah tiap bulan. Kita akan pergi ke grocery untuk beli bahan makanan. Tetapi kita tidak mempunyai uang. Tetapi Tuhan bilang, berserulah kepadaku, aku akan menjawabnya. Ini yang dibilang Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, ini anakmu. Tolong kami. Berikanlah jalan, tunjukkanlah jalan. Supaya kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Ini kita harus mengakui. Nah, jadi saudara, doa adalah nafas kehidupan bagi kami orang Kristen. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Jangan bosan-bosan saudara. Kita lihat di ayat 9 dan 10. Kita lihat di ayat 9 yang 10 tadi yang dikatakan. Ayat 9 dan 10 dikatakan, Matius 7, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Nah, lihat. Dan ke-10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Nah, ini ayat 9 dan 10. Nah, Tuhan Yesus memperbandingkan kita bahwa Bapa di sorga itulah Bapa kita di dunia. Bapa kita di sorga. Nah, yang jelas kalau kita sebagai Bapa di bumi, kita tahu anak-anak kita apa kebutuhan dia. Kita melihat. Mungkin dia butuh baju, kita berikan baju. Tidak mungkin kita berikan dia sepatu karena dia memerlukan baju. Kita melihat kebutuhan dia. Bapak anak kita menanya, Papa, saya memerlukan baju. Bapak memberikan baju. Tidak mungkin Bapak itu memberi sepatu karena permintaannya adalah baju. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Bapak kita lebih mengetahui kebutuhan kita. Jadi dia dapat mempersiapkan apa kebutuhan-kebutuhan kita, saudara. Kita mengetahui. Dan kita harus mengandalkan kasih karunia Allah. Pengasihan dia. Kita mengetahui bahwa Allah ini sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, pokok dari semua ini adalah doa. Doa, doa, doa. Jadi jangan sekali-kali kita lalai atau kita kendor iman kita. Tetapi kita tetap maju terus. Karena kita tahu Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ini. Jadi jangan kita takut saudara. Demikian juga Allah kita tidak sembarangan mengabulkan doa-doa orang. Dia mau melihat bagaimana doa kita, apa yang kita minta. Allah kita tidak sembarang sehingga permohonan Anda ditolak. Allah kita mengetahui apa permintaan kita. Ini. Jadi umpamanya sekarang kita kasih satu contoh. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berikan aku golok karena aku mau membunuh musuh saya. Ini doa ini Allah tidak kabulkan saudara. Karena apa? Engkau meminta kepada Allah sebuah golok dan engkau akan memakai untuk membunuh orang itu. Apakah Allah kita setuju? Permohonan pasti ditolak. Pasti ditolak. Atau engkau bilang kepada Tuhan, Allah, Bapa, aku berdoa supaya musuhku sana, dia ditimpa sakit penyakit sehingga dia mati. Apakah ini doamu diterima oleh Allah? Tidak saudara, jadi doa kita jangan doa yang sembarangan. Jadi jangan kita berbuat seperti
seorang dukun yang dukun ini memakai kuasa-kuasa kegelapan, dia berdoa supaya orang itu sakit atau orang itu susah atau ini. Allah kita tidak mau kita berbuat begitu. Oleh sebab itu doa kita Allah mendengar, tetapi doa yang bagaimana yang Anda sampaikan kepada Bapa kita di sorga. Jadi kita harus mengetahui apa permintaan kita dan doa kita akan didengar oleh Tuhan kita. Karena apa? Doa orang benar yang saya katakan tadi adalah besar kuasanya. Ini sering kali terjadi bahwa Allah kita paksa untuk memberikan jawaban. Tuhan, Engkau tidak memberi jawaban kepada kami. Kami sudah berdoa. Seperti apa yang kita inginkan. Kita minta supaya Tuhan memberi jawaban segera. Tuhan bilang, hei anakku, aku mendengar doamu. Sabar dan tetap tekun, aku akan menjawab doamu. Jangan kita keras kepada Tuhan, minta segera terjawab. Karena kita tahu Tuhan kita yang Maha Pengasih, Dia mau mendengar doa kita. Jadi itulah sebabnya kita jangan sering-sering kita mendesak kepada Allah bahwa doa kita harus segera didengar. Jangan saudara. Kita harus sabar, menunggu, melihat bahwa Allah mendengar doa kita. Amin saudara. Ini. Nah, kita bisa lihat lagi di Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan di situ? Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Coba lihat kata-katanya ini. Nabi Yesaya berseru. Nabi Yesaya berkata, carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Coba. Jadi kalau kita harus mencari Tuhan, cari dengan betul-betul dengan hati yang murni, hati yang suci. Supaya apa? Supaya Dia mau berkenan bertemu dengan kita. Kalau kita dengan tidak hati yang suci dan tidak hati yang betul mencari Dia, ya Tuhan juga tidak mau bertemu dengan kita. Atau kita mau mencari Dia dengan maksud-maksud yang jahat, Tuhan tidak mau bertemu dengan kita. Tetapi kalau kita mau bercari Dia dengan hati yang murni, yang kudus, yang suci, maka Tuhan kita berkenan menemui kita. Dan dikatakan di situ lagi, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, kita melihat Tuhan sudah dekat dengan kita. Kita berseru kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku minta pertolonganmu. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan mendengar. Tuhan melihat jeritan kita apa. Masalah kita. Nah ini Tuhan mendengar. Karena apa? Tuhan mau supaya kita mencari wajahnya. Berdoa bukan segera memberikan laporan tentang kebutuhan yang lain atau kebutuhan yang tidak bagus. Tetap kita berdoa. Kita minta Tuhan, pimpin aku Tuhan. Pimpinlah langkah aku. Tunjukkanlah jalanmu, kebenaranmu Tuhan. Supaya aku tetap senantiasa rindu dan dekat dengan Engkau. Ini yang kita minta. Supaya kita selalu dijauhkan dari segala pencobaan. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Dijauhkan segala apa yang tidak ingin yang tidak baik bagi kita, dijauhkan. Karena kita mau bersekutu dengan Tuhan dan kita mau lebih dekat dengan Dia. Ini saudara. Kita bisa lihat lagi di Mazmur 27. Mazmur 27 ayat yang keempat. Apa yang dikatakan di situ? Mazmur 27 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya.
Ini yang diminta Raja Daud kepada Tuhan. Raja Daud berseru, dia berdoa kepada Tuhan. Satu hal yang kuminta kepadamu ya Tuhan, kata Raja Daud. Yang kuingini diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Karena apa? Raja Daud menyesal atas perbuatan-perbuatannya. Dia bertobat karena dia mau kembali kepada Tuhan yang disembah. Dia mau supaya dia bisa diam di rumah Tuhan seumur hidup. Karena perbuatannya yang dia tahu tidak layak dan tidak baik di hadapan Tuhan. Dia menyesal, dia minta kepada Tuhan. Aku mau Tuhan, ku ini diam di rumahmu Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Baiknya di rumah Tuhan. Menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang Raja Daud minta saudara. Karena dia tahu perbuatannya, dosanya, kelakuannya yang tidak baik di hadapan Tuhan. Maka dia bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Biar aku mau hidup bersama-sama dengan Engkau seumur hidupku. Dan menikmati baiknya Allah. Ini yang dimaksudkan Tuhan. Raja Daud. Dan kita lihat juga di Rasul Paulus di dalam kitab Filipi 4 ayat 19. Rasul Paulus berkata di Filipi 4 ayat 19. Yang dikatakan di situ, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Coba lihat. Coba lihat. Rasul Paulus berkata di dalam jemaat di kota Filipi. Dia berbicara, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Apa keperluanmu saudara-saudara? Rasul Paulus sudah mengetahui bahwa Allah akan memenuhi, melengkapi, memberi apa keperluanmu. Allah mengetahui keperluan kita. Dia berikan kepada kita. Kita punya keperluan-keperluan dan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena apa? Allah kita ini yang punya isi bumi ini. Dia punya semua. Kekayaannya di dalam bumi ini dia akan berikan kepada kita. Jikalau kita hidup yang kudus di hadapan dia. Ini. Dan kemuliaannya juga diberikan kepada kita. Karena Allah kita ini sangat mulia. Jadi kalau kita menghormati Tuhan kita sembah. Dan kebutuhan-kebutuhan kita. Pasti Allah memberikan dan Allah memenuhi keperluan kita. Apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa contoh saja kita bisa bilang kepada Tuhan kita berdoa, Bapa berikanlah kami makanan kami sehari-hari. Jadi sehari-hari kita diberikan makanan kita kepada Bapa karena kita minta, kita berdoa. Jadi kita jangan takut bahwa kita akan kelaparan. Jangan saudara, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Hari ini atau hari ini, hari besok. Kita minta. Dan Bapa mendengar. Kita akan diberikan keperluan kita. Ini yang dimaksudkan sama Rasul Paulus. Nah, apa kebutuhanmu? Allah sanggup memberikan kepada kita. Karena menurut kekayaan Allah kita, dia yang punya seisi dunia ini. Ini saudara. Nah, saya ambil ayat penutup dari khotbah di siang hari kita ini. Ayat penutup di khotbah di siang hari ini yang saya ambil di Ratapan. Perjanjian Lama Ratapan 3 ayat 25. Ratapan 3 ayat 25 yang dikatakan di situ. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Coba lihat. Di kitab Ratapan 3 ayat 25. Sekali lagi saya baca.
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, di sini yang dimaksud Tuhan adalah baik. Jadi di sini katakan Allah kita bukan Allah yang tidur. Allah kita bukan Allah yang tidur. Ketika kita susah berserah kepada Allah, Ia akan bertindak. Ia mendengarkan segala keluh kesah kita, permohonan kita. Ia akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita, saudara. Karena di situ dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Jadi Allah kita tidak tidur, saudara. Allah kita mendengar. Allah kita mendengar. Allah sungguh-sungguh mengenal kita dan tahu bagaimana mengatasi kekhawatiran kita, saudara. Allah kita tahu kekurangan kita. Dia tahu sungguh-sungguh bagaimana mengatasi kekurangan kita. Allah kita juga bukan Allah yang hanya sekedar memberikan janji palsu. Allah kita kalau memberikan kepada kita, Dia berikan sebenarnya. Bukan cuma janji. Kalau Allah memberikan, Allah berikan ini untukmu. Terima ini. Karena Allah kita Allah yang maha pengasih, saudara. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Ini kita harus sungguh-sungguh mengetahui Dia bahwa Dia tidak memberikan janji palsu. Tidak, saudara. Allah kita kalau memberikan, Dia berikan terbaik bagi kita. Karena apa? Janjinya itu adalah ya dan amin. Nah, ini. Ia adalah Allah yang akan selalu mengendapi janji-janjinya. Jadi Allah kita kalau berjanji yang tepat. Allah kita tidak bohong. Allah kita memberikan terbaik kepada kita dengan janjinya Dia. Asalkan kita berserah kepadanya, kita percaya kepadanya, dan kita tahu bahwa inilah Allah yang kita sembah. Allah kita Allah yang sejati. Yesus Kristus yang kita sembah, saudara. Jadi apa keperluanmu? Dia akan memberikan keperluanmu. Apa kesusahanmu? Dia akan mengangkat kesusahanmu. Dia akan melepaskan kesusahanmu. Apa bebanmu? Dia akan hapuskan segala beban-beban kita. Asalkan engkau hidup yang kudus di mata Tuhan. Dan berserah kepadanya bahwa Tuhan, inilah aku. Ampuni aku, Tuhan. Aku telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak dan menjijikkan di matamu, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Karena aku tahu Tuhan kita Yesus Kristus telah mati di kayu salib, telah membayar dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, tunjukkanlah kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, atas segala dosa-dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ini. Nah, inilah khotbah di siang hari ini, saudara-saudara yang kekasih. Jangan berhenti berdoa. Tetap terus berharap. Berdoa. Pasti Tuhan akan menjawab dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih. Terus berdoa. 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 Haleluya. Haleluya. Berbahagialah jemaat kekasih Tuhan yang telah mendengarkan firman di siang hari ini. Serta memelihara dan pakailah di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa.